Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM di sini dalam video tutorial program DPD. Hari ini saya akan membalas dari pertanyaan Kak Yulena dan Kak Aulia, programmer Puskesmas Warurejo ya, yang menanyakan bagaimana sih cara memutus mata rantai penularan DPD di masyarakat. Teman-teman, video ini durasinya agak panjang. Jadi siapkan posisi yang santai, yang nyaman, dan mungkin cemilan ya, biar bisa nyaman menyimak video ini sampai tuntas. Oke, yang namanya mata rantai penularan DPD itu bisa terputus karena dua hal. Yang pertama adalah secara natural, secara alami, itu udah kehendak Tuhan pure, tanpa campur tangan manusia. Yang kedua adalah secara buatan atau cara ikhtiar manusia. Nah, kita nggak bisa nih menyerahkan begitu saja kalau misalkan menghadapi permasalahan seperti ini. Nah, udahlah biarin aja misalkan ya, nanti juga akan berhenti dengan sendirinya. Nggak bisa dong. Kita bagian dari masyarakat, kita bagian dari tenaga kesehatan, kita bagian dari aparatur pemerintah. Ya, secara keilmuan epidemiologi kita ada langkah-langkah yang memang harus dianggap perlu dan wajib kita lakukan untuk memberikan proteksi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Beberapa di antara kita tuh pernah mengalami permasalahan yang sama. Ada sebuah ledakan kasus di mana korban terus berjatuhan, terus bertambah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Terus secara mapping area, spreading case juga terus melebar, meluas. Wah, tambah luas ke sana, ke arah sini, ke desa sebelah, ke RT RW sebelah. Gimana nih? Bahkan di titik yang lama yang sudah nggak ada kasus, kok tiba-tiba ada kasus lagi juga. Padahal kita sudah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu ya. Kita sudah melakukan penyuluhan, apatisasi selektif, kita sudah mengerahkan masyarakat untuk melakukan PSN, bahkan kita sudah melakukan fogging berulang kali di titik yang sama. Tetapi mengapa kasus terus bertambah? Ya kan? Kita kadang stres nih dibikin ada kasus-kasus yang seperti ini. Padahal kita tuh hanya perlu fokus ke tiga hal ini loh. Tiga syarat penularan. Ada tiga faktor yang menjadi syarat penularan. Yang pertama adalah penderita. Yang kedua adanya faktor nyamuk. Yang ketiga adanya gigitan nyamuk. Iya nggak? Ini secara logika nih. Penularan itu terjadi karena tiga hal ini. Ada penderita, ya kan? Kalau misalkan nggak ada penderita, bisa terjadi penularan nggak? Bisa sih, dalam fenomena transovarial kan, di mana nyamuk dewasa lahir sudah membawa virus dengue di dalam tubuhnya. Tetapi alangkah baiknya kita juga memperhatikan penderita juga ya. Siapa tahu selain fenomena transovarial, di situ ada penderita, ya kan? Ya bisa saja dia menularkan, ya kan? Lebih baik kita fokus ke tiganya, tidak hanya masalah faktor nyamuk dan gigitannya saja. Alangkah lebih baiknya seperti itu. Oke, jadi ada penderita, di situ penderita terus digigit nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus dalam fase viremia atau virus dalam darah, yaitu H-2 sampai H+5 dari tanggal awal demam ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Kalau ada penderita di situ digigit nyamuk, lalu nyamuk itu akan menggigit orang sehat, lalu terjadilah penularan gitu kan. Oke, yang kedua adanya faktor nyamuk. Kalau misalkan ada penderita tetapi nggak ada nyamuknya, bisa nggak terjadi penularan? Tentunya nggak bisa. Siapa yang mau menularkan, ya kan? Nah, terus yang ketiga adanya gigitan nyamuk. Misalkan ada penderita, terus ada faktor nyamuknya, tetapi kita berhasil mencegah gigitan nyamuk. Gimana? Ya tentu tidak terjadi penularan, ya kan? Jadi kita hanya perlu fokus ke tiga faktor ini loh. Fokus itu yang saya sebut sebagai intensifikasi. Intensifikasi berarti kita lebih intensif, lebih fokus, lebih sungguh-sungguh, lebih detail, ya, lebih mengerahkan berbagai sumber daya manusia, ya, logistik, waktu, tenaga, perhatian, dana mungkin ya. Nah, lebih perhatian kita kepada tiga faktor ini selama 2 minggu saja. 2 minggu ini apa maksudnya? 2 kali masa inkubasi, ya kan? Nah, karena sebuah KLB itu bisa dinyatakan berhenti, terputus, berakhir setelah 2 kali masa inkubasi, tidak ada tambahan kasus baru. Nah, dan langkah-langkah kita ini kita lakukan saja dalam radius 200 meter dari kasus terakhir. Nggak usah lebar-lebar areanya. Memang ini kan sebuah area epidemiologis ya, yang sudah saya bikin video terpisah. Area epidemiologis ini memang segini, 200 meter dari kasus terakhir. Nah, kita tuh sebenarnya hanya perlu melakukan intensifikasi ketiga faktor ini selama 2 minggu berturut-turut tanpa berhenti dalam radius 200 meter dari kasus terakhir. Niscaya mata rantai penularan DPD akan terputus dengan langkah-langkah ini. Ya, artinya ini sudah secara empiris, jelas-jelas secara teori. Ya nggak ada solusi selain ini, ya kan? Nah, oke, kita bahas satu persatu nih. Bagaimana sih langkah intensifikasi kita terhadap penderita? Nah, gimana caranya? Ada 2 hal yang saya garis bawahi, yaitu menemukan kasus lebih dini,
lalu tata laksana kasus tersebut. Nah, bagaimana sih cara penemuan kasus lebih dini yang intensif? Yang pertama, kunjungan semua rumah. Nah, hati-hati nih, kalau kita sedang melakukan PE atau sedang melakukan penanggulangan DPD di masyarakat, kita cari nih, apa ada penderita di radius 200 meter dari kasus terakhir. Jangan sampai terlewat. Jangan sampai ada rumah yang tidak kita kunjungi. Siapa tahu ada rumah di situ di dalamnya ada suspek. Lah suspek kan menular juga. Apalagi yang karier yang tanpa gejala ya menular juga ya kan. Kita perhatiannya mungkin ke suspek atau klinis ya. Kalau ke karier kan nggak ada gejala juga kita susah ya. Oke. Gimana caranya ya kunjungan semua rumah. Jangan ada rumah yang terlewatkan. Kalau misalkan pas lagi kunjungan rumah, kok rumah tersebut sepi, rumah orangnya lagi pergi ke luar daerah, ke luar desa, coba dipantau berikutnya, entah di luar jam kerja kita, entah mungkin di hari esoknya atau malam harinya dan sebagainya. Kita nitip ke kader atau tokoh masyarakat atau ke perangkat desa. Ini tolong nih, rumah ini belum kita tindak lanjuti nih karena orangnya nggak ada. Nanti kalau orangnya ada coba dilihat ya. Apakah ada kasus tambahan di rumah tersebut, ya kan? Siapa tahu di situ ada penderita dan kita kecolongan di sini nih, ada penderita, ada suspek, tetapi kita tidak mendeteksinya sehingga dia bisa menularkan ke orang lain. Ya, jadi bisa jadi sebuah kasus yang kok terus-menerus terjadi penularan, ternyata kita kecolongan di sini ada penderita yang tidak kita temukan dan dia menjadi sumber penularan dari tetangga-tetangganya, gitu kan? Yang berikutnya, optimalisasi screening kasus. Jadi saat kita melakukan kegiatan penemuan kasus lebih dini, screeningnya dikencengin lagi, disungguh-sungguh lagi. Artinya kita berarti perlu tambahan SDM yang kompeten dong. Ya libatkan aja teman-teman yang lain, teman-teman para medis, teman-teman misalkan teman promkes, teman kesling ya. SDM kesehatan yang lain kita kerahkan. SDM tambahan misalkan SDM kayak kader perangkat desa kerahkan. Namanya saja ini kondisi yang tidak wajar ya. Jadi memang kita perlu upaya lebih. SDM ditambah, logistiknya ditambah, anggaran kalau perlu silahkan ditambah. Dari berbagai sumber ya, dari dana desa juga bisa. Screeningnya lebih diperketat lagi, oke? Nah terus setelah nemu ini mau digimanain? Nah tindak lanjutnya berikutnya adalah tata laksana kasus. Tata laksana kasus ini misalkan ya pada pasien yang suspek, ya pertolongan pertamanya gimana dong? Lakukan pemberian paracetamol, lalu kasih air minum yang banyak, lalu rujuk kasus ke dokter, dan tentunya kita harus memproteksi dia dari gigitan nyamuk, ya kan? Kalau misalkan dia lagi keadaan suspek atau klinis, kan dia menularkan. Gimana caranya dia tidak digigit nyamuk nih? Kita proteksi nih dengan pencegahan gigitan nyamuk, biar tidak menularkan ke tetangganya, ya kan? Yang berikutnya tata laksana kasus di Fasiankes tentunya ini dengan sesuai dengan standar yang ada ya. Oke, jadi ini. Yang pertama, intensifikasi pada penderita. Gimana caranya nemu kasus, tidak ada yang terlewat. Gimana caranya tata laksana kasus tersebut dengan adekuat sesuai dengan SOP ya. Oke, intensifikasi yang kedua yaitu intensifikasi pada vektor, pada nyamuknya. Apa nih yang harus kita lakukan? Yang pertama, temukan sarang nyamuk. Yang kedua, berantas sarang nyamuk tersebut, ya kan? Yang pertama, temukan sarang nyamuk. Gimana caranya? Kita menemukan sarang nyamuk potensi-potensi atau resiko yang ada di situ ya dalam radius 200 meter. Kunjungi semua area di radius 200 meter. Nah, ini kadang kita juga kecolongan di sini. Ada sarang nyamuk yang tidak terdeteksi oleh kita. Mungkin yang di luar rumah atau mungkin ada rumah-rumah yang tidak berpenghuni ya. Siapa tahu di dalamnya ada sarang nyamuknya. Siapa tahu di dalamnya ada barang-barang bekas yang menampung air hujan. Siapa tahu di dalamnya talang airnya membentuk sebuah cekungan yang akhirnya jadi sarang nyamuk. Atau siapa tahu di luar rumah itu banyak sarang nyamuk yang terbentuk secara alami. Ada ceruk di tanah, ceruk di bebatuan atau di cabang-cabang pohon. Nah, ini yang kadang kita sering kecolongan. Kalau kita tidak melakukan intensifikasi dalam hal ini, ya selama sumber sarang nyamuknya tidak terdeteksi oleh kita, bisa jadi mata rantai penularan itu akan terus berjalan, kasusnya akan nambah terus. Selama itu kita bingung nih di mana nih sumbernya aja belum ketemu, gimana kasusnya akan berhenti ya kan. Oleh sebab itu kita harus awasi semua potensi sarang nyamuk, baik di dalam rumah, di luar rumah, dalam radius 200 meter itu gimana caranya tidak ada area yang terlewati coba ya. Sumbernya di sini-sini juga kok, nggak jauh-jauh dari sini gitu. Tentunya ini juga sama, kita harus merekrut SDM, menambah SDM yang kompeten, berdayakan warga, berdayakan kader-kader dan sebagainya, logistiknya ditambah juga.
Gimana sih ya baterainya, form jumantiknya dan sebagainya. Anggaran tambah lagi silakan. Mau nggak mau seperti itu namanya saja intensifikasi ya kan. Gimana caranya lebih intensif menemukan sarang nyamuk yang selama ini jadi penyebabnya itu di mana. Lakukan lebih intensif lagi. Yang kita curigai mana nih potongan bambu, jangan-jangan yang menampung air hujan, jangan-jangan ban bekas, jangan-jangan di rumahnya pengepul rongsok nih barang bekas banyak yang menampung air hujan lah, itu lebih intensif lagi sampai ketemu benar-benar. Nah setelah ketemu diapain? Berantas dong sarang nyamuknya, yaitu dengan jumantik berkala, kegiatan pemantauan jentik berkala atau dengan gerakan satu rumah satu jumantik yang berkelanjutan non-stop ya. Yang berikutnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini tentunya ya yang namanya jumantik ini, kalau jumantiknya masih tergantung dari perangkat desa, tergantung dari kader-kader yang merupakan bagian dari masyarakat ya, atau nakes, ini ya nggak efektif. Gimana caranya jumantik ini memberdayakan masyarakat mereka sendiri menjadi jumantik? Makanya ada gerakan satu rumah satu jumantik. Ini kan jumantiknya adalah anggota masyarakat ya, anggota keluarga. Nah, oke, berdayakan dengan cara apa? Ya SDM-nya ditambah nih, kayak gerakan satu rumah satu jumantik ada supervisor. Supervisornya misalkan Pak Lurah atau Bu Lurah atau Ketua PKK gitu kan. Terus koordinator tingkat RT, tingkat RW, jumantik rumah, anggota keluarganya diberdayakan. Kalau misalkan urusan mantau jentik saja tergantung dari tenaga kesehatan, yuk gimana kita akan mengawasi semua orang untuk membersihkan sarang nyamuk, memberantas sarang nyamuk dengan efektif sedemikian luas area ya kan. Memang mau nggak mau memang masyarakatnya berdaya, diberikan pemahaman, lalu diberdayakan untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk gitu. Ini juga memerlukan dukungan dari tokoh kunci, tokoh masyarakat, tokoh agama dilibatkan. Gimana caranya? Wong kadang masyarakat itu kan nurutnya sama kiai di situ, nurutnya sama orang yang berpengaruh di situ, nggak nurut sama kita sebagai tenaga kesehatan, ya kan? Yang berikutnya dukungan dari pemerintah desa. Pemerintah desa juga harus, kalau bisa pemerintah kecamatan sekalian ngoprak-ngoprak dan sebagainya. Bagaimanapun ini penting ya. Semuanya bersatu, jadi tokoh kunci, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa bersatu. Gimana caranya? Gimana masyarakat bisa tergugah untuk melakukan gerakan-gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Tentunya ini juga perlu tambahan logistik ya kan. Anggaran desa juga perlu. Silakan diagendakan, misalkan mau acara jumantik berkala setiap hari acara PSN serentak setiap hari seminggu sekali gitu. Ini perlu langkah-langkah seperti ini. Oke, kalau kita sudah nemu sarang nyamuknya apa tapi kok kita tidak memberantasnya, ya masih saja berpotensi menjadi sarang nyamuk untuk reproduksi nyamuk terus-menerus, nggak bakalan selesai masalahnya, ya kan? Oke, sekarang intensifikasi yang ketiga yaitu intensifikasi pada gigitan nyamuk. Gimana nih? Apa yang harus kita lakukan pada faktor yang ketiga nih, gigitan nyamuk? Ada dua hal. Yang pertama edukasi, yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Edukasi, kita perlu mengedukasi gimana sih? Dengan promosi kesehatan ya tentunya. Yang namanya promosi, edukasi, itu ada dua hal. Bagaimana cara menyampaikan dan isi pesannya apa. Ini penting. Cara menyampaikan, kita bisa masuk ke pertemuan-pertemuan yang sudah ada di masyarakat. Nggak perlu kita kalau misalkan ada pertemuan-pertemuan di masyarakat ya kita optimalisasi apa yang ada ya. Kalau misalkan kita perlu nambah pertemuan-pertemuan, membuat pertemuan-pertemuan khusus ya silahkan. Tapi alangkah lebih baiknya pertemuan yang sudah ada, misalkan nih jamiahan Rebonan, Senenan, Kemisan, Jumatan, masuki aja semua. Ya, misalkan ada pengajian rutinan misalkan tingkat RT, tingkat RW kayak di saya juga ada tuh malam-malam. Masuk ke situ semuanya. Pokoknya apa yang ada di masyarakat, pertemuan PKK, pertemuan Bina Keluarga Balita, pertemuan Karang Taruna, pertemuan apa yang ada di masyarakat, masuki semuanya. Libatkan tokoh kunci sekali lagi untuk edukasi seperti ini. Kalau bisa yang ngomong mereka, tidak hanya kita, ya kan? Nah, lalu berikutnya, selain cara menyampaikan yang baik, kontennya, isi pesannya tentang selain tadi ya PSN dan sebagainya, tentang informasi gigitan nyamuk. Nah, kapan sih? Oh, ternyata nyamuk itu beroperasi jam 9 sampai jam 10 pagi. Kalau sore jam 4 sampai jam 5 sore, ya kan? Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan? Bila perlu kasih stimulan. Apa itu stimulannya? Misalkan ada bantuan kelambu atau bantuan tanaman-tanaman yang bisa mengusir nyamuk dan sebagainya. Nggak apa-apa kita kasih stimulan. Nah setelah diedukasi kita berdayakan nih. Jangan cuma tahu-tahu doang tapi tidak mampu melaksanakan. Gimana caranya pemberdayaan masyarakat terkait kita intensifikasi dari pencegahan gigitan nyamuk? Ya, yaitu dengan mengurangi
baju yang bergelantungan di dalam rumah itu sarang nyamuk juga kan. Lalu memakai baju lengan panjang, memakai celana panjang, lalu memakai repellent atau obat nyamuk, lalu memakai kelambu atau menanam tanaman pengusir nyamuk. Nah, ini diberdayakan benar-benar. Jadi intinya itu intensifikasi ya. Yang namanya intensifikasi kan berarti kita melakukan upaya lebih dari biasanya. Jadi kalau teman-teman menghadapi permasalahan seperti ini kok tidak ada inovasi apapun, tidak ada gebrakan apapun ya. Misalkan kayak dalam cara penyampaian ini kan ada berbagai inovasi. Misalkan ada jalan sehat, ada woro-woro, ada pakai pawe, ada yang didandanin pakai baju nyamuk dan sebagainya. Ini untuk menarik perhatian. Itu yang namanya intensifikasi. Kita lebih gigih, lebih sungguh-sungguh, lebih mengerahkan daya upaya, resources, termasuk anggaran dan sebagainya untuk memutus mata rantai penularan. Kalau Anda biasa-biasa saja, itu sama saja kayak Albert Einstein ngomong, hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda dengan melakukan kegiatan yang sama. Oke, terima kasih.